Ramadan ini kan kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Iya betul. Ya saat kuliah kan itu ya. Itu ada yang nggak puasa, makanya yang nggak puasa ya jangan jelas-jelas amat makannya, sembunyi-sembunyi di dalam tanah supaya nggak ketahuan. Harus ngegali dulu gitu ya Pak. Itu nanti kesirian temennya. Yang paling ditunggu-tunggu orang berpuasa itu satu, bedug maghrib. Iya sih, itu ya yang paling ditunggu semua orang kayaknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman bicara dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kami ucapkan selamat berpuasa dan selamat datang di podcast Bicara. Jadi makin tahu. Nah, episode perdana kali ini luar biasa banget nih karena kita akan membahas mengenai Marhaban ya Ramadan. Kak Imam, kira-kira akan ada siapa nih narasumber kita pada hari ini? Nah, Teh Ica, hari ini kita bersama Ayah Profesor Dr. Haji Aan Jailani MAG. Beliau merupakan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Ayah, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Juga semua ya? Alhamdulillah Ayah sehat. Ayah, tanya dong, soal Ramadan, Ayah. Ramadan itu kan merupakan bulan yang istimewa ya, Ayah. Nah, istimewa yang dimaksud itu seperti apa sih, Ayah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi. Kita akan belajar tentang puasa. Barusan kita mendengar bersama Marhaban ya Ramadan. Bulan puasa ini bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam karena memiliki banyak keistimewaan. Apa saja istimewanya? Coba saya nukil dari salah satu kitab filosofi tentang puasa ya. Kitab itu bernama Maqasidus Syam, karya Sultanul Ulama Muhammad Izzuddin bin Abdissalam. Kalau dalam konteks tasawuf kita mengenal Sultanul Aulia, itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau dalam bidang hukum Islam, fikih, kita mengenal Sultanul Ulama. Itu ada Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Nah, puasa Ramadan ini menjadi ibadah yang paling istimewa karena juga dilakukan oleh para nabi, para umat terdahulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan makna istimewa dari Ramadan ya terkait dengan ayat ini, bahwa orang-orang beriman sebagaimana juga para umat terdahulu ya, itu sudah diwajibkan untuk berpuasa. Satu tujuan akhir dari puasa itu adalah menghadirkan ketakwaan, atau tujuan akhirnya adalah supaya kita bertakwa. Ada yang menarik secara filosofi ya, karena Maqasidus Shaum ini adalah kitab filosofi. La'allakum tattaqun itu an-naru bisaumihi fa inna saumahu sababun li ghufraniz dzunubil mujibati linnar. Jadi makna penting supaya kita ini dihadirkan menjadi orang yang bertakwa,
setelah melalui masa-masa berpuasa itu dengan puasa itulah Allah kemudian mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Mengampuni dosa-dosa itu bermakna kita akan terhindar dari masuk neraka. Itu secara filosofi. Istimewaan lainnya saya kira setara juga dengan 4 rukun Islam yang lain. Sebagaimana dalam kitab Bukhari Muslim ya, Nabi bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, ala an ta'budallaha wa takfura bima dunahu, wa iqamis sholati wa hita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Bahwa Islam ini dibangun atas 5 hal, atau ini yang disebut dengan rukun Islam. Pertama, menyembah Allah dan juga tidak diperkenankan untuk syirik ya. Kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan juga melaksanakan haji, juga puasa Ramadan. Ini bermakna bahwa ibadah puasa Ramadan ini memiliki keistimewaan. Kira-kira itu dari sisi keistimewaan ya, dari sisi teks Al-Quran maupun hadis sahih. Oke Ayah, setelah tadi kita mengetahui mengenai keistimewaan bulan Ramadan gitu ya, yang bisa dibilang juga sebagai bulan penuh ampunan gitu ya Ayah. Nah, kita juga ingin tahu nih, kira-kira selain sholat 5 waktu, rutinitas apa lagi nih yang tidak boleh ditinggalkan oleh teman-teman bicara di bulan Ramadan? Ya, itu menunjuk kepada sebuah keistimewaan ya. Sesuatu istimewa itu secara filosofi itu pasti ada faidah, ada manfaat ya, ada manfaat, ada sesuatu yang memiliki nilai yang luar biasa bagi para pelakunya dan bagi para atau umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, ada beberapa keutamaan dari ibadah puasa ini. Saya bacakan lagi ya. Lisaumi fawaidu. Puasa ini memiliki banyak manfaat, faedah. Yang pertama adalah raf'ud darajat. Bahwa orang yang berpuasa ini akan dinaikkan derajatnya. Status agamanya, status sosialnya di hadapan Allah itu akan ditinggikan derajatnya. Yang kedua, wa takfirul khoti'ati. Ini juga istimewaan yang juga tidak dimiliki oleh ibadah lain, bahwa kita ini akan dilebur semua kesalahannya, semua dosanya dilebur dengan berpuasa. Lalu wa kasrus syahawat, dorongan atau insting syahwat ya, terutama hal-hal yang terkait dengan nafsu manusia yang cenderung negatif, itu bisa tercegah dan bahkan bisa dihancurkan melalui berpuasa. Kemudian faedah yang lainnya adalah wa taktsirus shadaqat. Kita dalam bulan Ramadan ini istimewaan karena pahalanya pasti berbeda. Itu adalah dengan memperbanyak sedekah. Sedekah ini kan suatu bentuk sikap sosial. Kalau dalam literatur itu disebut dengan kedermawanan. Banyak istilah yang digunakan ya. Istilah besarnya itu ya memang as-shadaqat, itu menggunakan jamak ya, jamak adalah salim. Nah, konteks ini kemudian merujuk kepada sebuah tradisi orang Arab bahwa mereka itu hadir bersama masyarakat dalam sebuah komunitas untuk selalu tolong menolong ya. Nah, dalam hal ini adalah bersedekah. Nanti turunan lainnya dalam teks yang lain atau ayat yang lain itu nanti kita atau hari ini kita kenal, ada sebagiannya disebut dengan zakat. Itu nanti di Ramadan kan ada zakat fitrah. Ada lagi yang biasa yang tidak memenuhi syarat, tidak mesti menunggu syarat rukunnya. Kalau zakat itu kan satu jenis pemberian ya, yang memiliki kriteria tertentu atau syarat-syarat tertentu, waktunya tertentu, dan juga barang yang diberikannya tertentu. Jadi ada kata tertentu atau kata khusus yang mencirikan zakat dengan aspek kedermawanan yang lain.
Kalau infak kan tidak ada syaratnya. Infak tidak ada syaratnya, siapapun ya. Kalau zakat itu kan orang-orang yang sudah memenuhi standar atau kriteria ekonomi ya. Nah, tetapi kalau infak atau sedekah itu ya siapapun bisa melakukan. Kemudian manfaat atau faedah dari puasa itu adalah wa tawfirut ta'at. Ramadan ini adalah saat-saat khusus. Siapapun itu, terutama umat Islam, itu pasti yang namanya Ramadan itu paling ditunggu gitu. Sehingga menjelang Ramadan kita mempersiapkan segala sesuatunya. Setelah Ramadan kita merasa kehilangan. Ada sesuatu yang berbeda satu bulan ini dengan bulan yang lain. Itu ciri dari bulan Ramadan. Nah, saat itulah kenapa kemudian kita merasa berharap bertemu Ramadan. Lalu saatnya pisah kita bersedih dengan Ramadan. Karena nuansa Ramadan itu adalah nuansa di mana kita harus melipat gandakan amal-amal perbuatan, terutama perbuatan yang baik gitu. Karena pahalanya berbeda ya. Misalkan dalam sebuah hadis disampaikan, kullu amal ibnu adama yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'i mi'ati di'fin. Bahwa setiap amal perbuatan manusia ya, Ibnu Adam, umat Islam, itu akan dilipat gandakan kebaikannya, tetap perbuatan yang baik. Dari yang 10 itu kemudian akan menjadi 700 pahala. Jadi yang 1000 yang 10 ini dinaikkan saat bulan Ramadan itu adalah menjadi 700. Sama dengan orang sedekah. Unikan sedekah itu 1 biji sawi itu kan dinilai yang satunya itu menjadi 7. Itu berarti kalau dalam matematik itu orang yang bersedekah itu bersedekah 1 biji sawi itu pangkat 7. Nah, yang pangkat 7, 1 dari 7 itu bernilai 100. Nah, kemudian di akhir ayatnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi kalau dalam matematik itu balasan Allah terhadap yang bermula 1 menjadi pangkat 7, dari 7 itu masing-masing itu pangkat 100. Ya, itu kemudian Allah membebaskan dengan kekuasaan dan kehendaknya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata yudha'if itu kan makna mubalagh, bahwa sesuatu itu memang bernilai lebih dan bahkan bisa dilebihkan sesuai kehendak Allah. Itu mungkin ini kan sesuatu yang tidak bisa menggunakan rasio. Allah itu akan membalas perbuatan seseorang ya, termasuk umpamanya sedekah itu bisa saja tak terhingga. Jadi nggak mesti kita memberi 1000 kepada pengemis, itu akan diberikan 1000 lagi, nggak mesti. Bisa dalam bentuk benda, materi, mungkin 1000, mungkin lebih, atau mungkin dilipat gandakan di pahalanya dalam bentuk apapun. Kesehatan itu penting, tak ternilai loh. Kesehatan tak ternilai kan? Betul. Oh iya. Kalau udah sakit mahal ya. Nah, sehat itu mahal. sakit mahal, jangan sakit loh. Nah, itu karena memang pahala puasa itu besar ya. Kemudian wasyukru alamil khafiyat. Ini kita bersyukur ya. Dengan Ramadan ini kita bersyukur apa yang Allah sebagai zat yang menguasai seluruh alam ini, terutama dengan hal-hal yang bersifat khafiyat itu samar. Jadi Ramadan ini kita belajar spiritualitas. Spiritualitas ini bukan hanya sesuatu yang secara empiris, secara rasio dan empiris itu bisa diakali dan bisa dibuktikan. Itu yang melahirkan sains. Kan harus logis dan empiris. Tetapi Ramadan ini ada makna yang luar biasa, bahwa spiritualitas itu juga dibangun dari hal-hal yang kemudian kita tidak memahami ya, apa yang dalam konteks khufiyat, sesuatu yang samar gitu. Ini juga menunjukkan bahwa spiritualitas itu ini penting.
bahwa apa yang kita lakukan selama ini kan harus logis dan empiris. Jadi seakan-akan kalau tidak masuk akal logis dan tidak ada bukti di lapangan empiris, maka sesuatu itu tertolak. Itu sains, ciri sains. Tapi kalau Ramadan ini kan pengetahuannya pengetahuan kewahyuan. Kalau pengetahuan kewahyuan itu sesuatu yang diterima. Sesuatu yang diterima menggunakan iman. Konteksnya iman, bukan logis dan empiris. Nah, maka pengetahuan yang disebut wahyu, kewahyuan, itu mungkin bisa logis, bisa empiris, bisa logis, bisa empiris, atau bisa non-empiris. Atau bisa saja tiga-tiganya. Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan hari ini itu bisa membuktikan sesuatu yang khafiyat, yang samar, itu juga bisa dibuktikan secara logis. Kan banyak sekarang temuan-temuan arkeolog terkait dengan umpamanya Ashabul Kahfi itu 309 tahun, yang meskipun itu khilaf ataupun hal-hal yang seperti itu yang dulu tak terbantahkan, tapi hari ini kemudian secara sains itu bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian saya kira berikutnya adalah wal injizaru an khawatiril ma'asi wal mukhalifat. Nah, dengan Ramadan ini sesungguhnya kita bisa mengendalikan diri, mencegah diri dari hal-hal perbuatan-perbuatan yang memang dilarang. Itu dengan Ramadan. Umpamanya Ramadan ini kan kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Iya betul. Ya saat kuliah kan gitu ya. Itu ada yang nggak puasa, makanya yang nggak puasa ya jangan jelas-jelas amat makannya, sembunyi-sembunyi di dalam tanah supaya nggak ketahuan. Harus ngegali dulu gitu ya. itu nanti kesirian temennya itu. Ya karena itu ya banyak hal dengan latihan dengan puasa itu kemudian itu pengendalian diri kita. Dan kita ini hidup ini kan harus belajar. Semua harus belajar itu. Belajar, termasuk ada belajar mengendalikan diri. Dan salah satu instrumen yang digunakan kalau riset itu instrumennya adalah puasa Ramadan. Contohnya biasanya ngomongin orang itu, wah itu jelek, oh itu gini, itu. Nah temennya yang ngajak-ngajak ikut ngerumpi, itu ngomongin orang, jangan lagi puasa. Nah itu. Di stop dulu ya gibahnya. Stop dulu dan selamanya harus di stop. Jangan setelah buka lebaran kemudian lebar juga. Ya, itu kira-kira itu Mas. Oke Pak, jadi Ayah, jadi untuk Ramadan ini kita tidak hanya mencegah makan dan minum tapi menjaga emosi juga ya Ayah. Ya betul. Ayah, saya pernah dengar pas waktu ngaji bahwa puasa itu Allah langsung yang membalasnya. Begitu Ayah? Ya betul. Ya tadi ini ya juga diantara keistimewaan ibadah puasa Ramadan itu keistimewaannya luar biasa. Tadi sebelum itu tadi saya sampaikan bahwa pahalanya itu kan bisa dilipat gandakan itu. Ya bernilai 700 dilipat gandakan sampai 700 pahala. Kemudian qala Allah azza wa jalla illa shauma. Ya puasa itulah yang kemudian bisa dilipat gandaan. Fa innahu li wa ana ajzibi. Dari Ramadan itulah kata Allah saya yang memberikan balasan. Jadi ini hak prerogatif Allah. Nah, kenapa? Itu yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Nah, karena Allah itu melarang beberapa perbuatan saat orang berpuasa. Makan minumlah yang sederhana. Nah, kemudian kita mentaati. Ramadan itu kita puasa dan kita mentaati perintah Allah bahwa Ramadan ini kita dilarang makan dan minum. Nah, dari konteks inilah ada semacam penghormatan dan penghargaan yang kita lakukan terhadap ibadah Ramadan. Ya tentu li ajlillah karena Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi karena itulah sesungguhnya Allah memberikan balasan dan memberikan pahala sendiri terhadap orang yang berpuasa. Bahkan istimewaan lainnya ya, Allah memberikan penghargaan itu bukan hanya Allah yang memberikan pahalanya langsung, tetapi juga dalam sebuah hadis, inna fil jannati baban yuqala lahu ar-rayyanu yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu ma'hum ahadun ghairuhum. Itu di surga itu ada satu pintu. Di surga itu ada satu pintu. Satu pintu ini pintu yang diberikan untuk status bagi orang-orang yang berpuasa, shaimun, orang-orang yang berpuasa. Itu kemudian orang-orang yang berpuasa itu dimasukkan melalui pintu yang disebut pintu Royan. Jadi di surga itu ada satu pintu namanya pintu Royan. Pintu Royan ini nanti manggil orang yang berpuasa, bukan orang yang zakat, bukan orang yang sholat. Jadi keistimewaannya itu ada pintu sendiri. Jadi bahasa kita itu kalau pejabat itu kan ada VVIP ya. Nah itu orang imun itu orang puasa nanti dikasih jalur masuk tersendiri itu. Golden ticket mungkin ya bahasanya. Betul, tiket emas untuk orang-orang yang berpuasa. Nah itu. Nah kemudian yuqalu aina shaimuna. Di mana itu orang-orang yang berpuasa? Fayadkhuluna minhu. Maka kemudian mereka masuk semua melalui pintu Royan itu. Fa iza dakhala akhiruhum ughliqu falam yadkhul minhu ahadun. Nah setelah orang-orang berpuasa itu lewat dan kemudian masuk ke pintu Royan, ya itu nomor urut terakhir. Setelah masuk itu pintunya tutup sendiri, tidak bisa untuk orang lain. Jadi itu memang pintu kekhususan ya yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, itu Nah, kemudian juga ya di samping tadi Allah memberikan balasan, mengeksekusi ya, menilai sendiri terhadap orang yang berpuasa. Ada lagi hadis wa qala alaihi salam inna shaima tusalli alaihil malaika idza akala indau hatta yafrahu. Ini para malaikat ini pun mendoakan ampunan, mendoakan keberkahannya. Ini juga khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, sehingga di sini apa kemudian makna dari itu semua? Nah, ini menunjukkan bahwa ibadah puasa ini sudah super istimewa. Super istimewa yang keistimewaan itu satu sisi tidak diberlakukan, tidak ada pada jenis ibadah yang lain itu. Tetapi kemudian bukan berarti ibadah lain tentu sama-sama memiliki istimewanya. Jadi kekhasan yang paling istimewa dari puasa itu berarti satu Allah memberikan pahala sendiri. Itu ya, itu juga diikuti oleh para malaikat yang selalu mendoakan atas rahmat Allah tentu diberikan, berkah puasa diberikan, malaikat mendoakan sehingga orang-orang yang berpuasa ini betul-betul suci setelah melewati masa-masa puasa. Itu ya. Oke nih Ayah, kan tadi kita sudah mengetahui berbagai penjelasan mengenai keutamaan puasa dan beberapa keistimewaannya gitu. Nah, seperti yang tadi Ayah bilang juga kan bahwasannya puasa ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu gitu ya oleh setiap umat muslim, bahkan mungkin bukan hanya umat muslim di Indonesia tapi justru di seluruh dunia gitu menantikan bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira nih Ayah, kita juga ingin tahu nih momen yang paling ditunggu oleh Ayah ketika bulan Ramadan itu apa sih? Boleh sharing ke teman-teman bicara yang sedang nonton? Boleh. Ya, yang paling ditunggu-tunggu orang berpuasa itu satu, beduk maghrib. Iya sih, itu ya yang paling ditunggu semua orang kayaknya. Iya, yang paling ditunggu-tunggu oleh orang berpuasa itu adalah beduk maghrib. Dan itu. Ini punya makna penting ya.
punya makna penting. Karena yang pertama bahwa man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyan qusa min ajri sha'imi syai'un. Barang siapa yang berbuka puasa kemudian dia juga diberikan pahala atas puasanya, maka itu tidak akan mengurangi apapun dari pahala puasa tersebut terhadap sesuatu. Karena itu mereka yang berpuasa itu memiliki keistimewaan. Umpamanya orang yang berpuasa itu kan mulutnya bau. Iya. Nah, mulut yang bau dari orang yang berpuasa itu lebih afdol, lebih utama ya daripada minyak misik. Minyak misik itu minyak wangi yang mungkin nomor 1 ya. Iya. Itu di dalam pandangan Allah itu memiliki fadilah atau keutamaan yang luar biasa. Yang kemudian juga orang yang berpuasa ini kan karena diistimewakan ya. Tentu hal-hal yang harus dilakukan ini kan mengiringi keistimewaan dari puasa itu. Nah, seperti tadi menjaga adab, etika berpuasa. Ya tadi salah satunya beberapa sudah disampaikan. Tidak menggunjing keburukan orang. Kemudian juga banyak melakukan perbuatan baik ya. Nah, karena kita ketahui orang yang berpuasa itu kan statusnya diampuni oleh Allah. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu kan sudah legalisasi ya. Allah sedang menandatangan elektronik kan, itu berarti bahwa orang-orang yang berpuasa Ramadan itu dengan penuh keimanan dan juga berharap banyak pahala dengan mengiringi ibadah puasa itu dengan amal yang positif, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni semua dosa perbuatan buruk yang pernah kita lakukan itu. Iya. Selain itu kira-kira ada nggak Ayah yang menjadi momen khas, mungkin hal yang rutinitas oleh Ayah dilakukan gitu di bulan Ramadan dan itu ditunggu-tunggu sekali gitu, ada nggak? Oh ada gitu. Kita melakukan umpamanya tadarus. Tadarus ya. Ya tadarus ini kan tidak perlu banyak ya. Bisa ya sedikit demi sedikit tentu ini untuk menambah momen pentingnya Ramadan. Mungkin yang lain bisa juga melakukan diskusi atau juga tarawih. Nah, sholat tarawih ya. Itu tarawih itu kan ada tarawih lama, ada tarawih baru kan. Bedanya apa tuh? Tarawih lama itu yang 23 ya. Tarawih baru itu 8 ditambah 3. Itu sama saja bisa dilakukan ya. Karena perbedaan mazhab itu hal yang biasa. Itu menjadi rahmat bagi kita. Jadi yang penting itu, yang perlu diperdebatkan itu bukan jumlah rakaat tarawihnya. Yang diperdebatkan itu kenapa orang nggak pada tarawih. Atau tarawihnya di awal, di akhir, di tengah kosong, di akhir penuh lagi. Itu. Kemudian yang ditunggu-tunggu orang lapar itu kan berharap banyak hal ya. Itu satu warung itu bisa dibeli tuh. Udah menjelang jam 4 itu. Tanya sama mbak-mbak itu. Jadi kalau adalah menyiapkan segala sesuatu. Ya tentu untuk keluarga ya. Ya tentu istri kan gitu. Istri menyiapkan apa yang harus diberikan bagi keluarga yang beribadah puasa, yang memberikan fasilitas yang lebih baik lah ya, karena menghormati siapapun yang melakukan puasa.
Oke, itu tadi kan beberapa hal yang ditunggu oleh ayah ya ketika bulan Ramadan. Kalau Kak Imam sendiri nih, apa nih momen yang ditunggu-tunggu ketika bulan Ramadan tiba? Kalau bulan Ramadan saya mah nungguin Lebaran sih, beli baju baru. Baju baru, alhamdulillah gitu ya. Betul. Itu yang ditunggu. Kalau Teh Ica, apa yang ditunggu Teh? Kalau saya itu yang paling ditunggu adalah THR. Betul kan Pak? Aja yang minta THR itu. Betul kan ya ayah, THR juga merupakan hal yang ditunggu ya ketika Wajib itu. puasa. Seluruh pekerja harus diberikan THR. Gitu. Ada yang tahu THR singkatannya? Apa ya? Tunjangan hari Tunjangan raya hari atau ada raya. istilah Atau lain? ada lagi? Apa tuh? Apa ya? Itu. Ya tunjangan hari raya lah. Ya. Itu untuk memberikan ikut mensupport lah. Mensupport kebutuhan-kebutuhan terutama di bulan saat Idul Fitri. ya. Ayah, untuk teman-teman bicara nih yang sedang berpuasa di sana dan sedang menjalankan aktivitas, boleh minta 3 tipsnya nggak ya supaya fokus dan semangat dalam menjalankan ibadah puasanya? Ya. Pertama harus sahur. Nah, sahur ya. Sebab ini nanti menopang kita saat beraktivitas. Jadi tidak ada alasan saat berpuasa kemudian kita malas kuliah, malas bekerja, malah justru harus bersemangat itu. Yang berikutnya yang menjaga kondisi fisik gitu. Kondisi fisik ini bisa menyebabkan mungkin tidak sahur atau mungkin saat buka itu 10 piring itu malah sakit. Jadi harus bertahap itu. Harus bertahap, air dulu, kemudian makan yang ringan, baru kemudian yang berat itu. Ya, yang juga yang paling penting saya kira menjaga kesehatan lah. Supaya fit ya. Tubuh kita tetap fit gitu. Makasih Ayah. Baik Ayah, itulah beberapa pertanyaan dari kami Ayah pada bincang-bincang di podcast Bicara kali ini. Terima kasih banyak Ayah sudah sharing pengalaman dan juga sudah memberikan beberapa tips agar teman-teman Bicara bisa puasa lebih optimal. Sama-sama. Baik teman Bicara, jadi kita selama bulan Ramadan ini yuk banyak-banyak ibadah dan semoga kita semua bisa konsisten hingga akhir. Terima kasih juga kepada teman bicara yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.